Jadi secara overall di bulan Mei ini masih cukup lemah. Untuk konsumsi dalam negeri sendiri sekitar 5,2 juta ton. Ini minus sekitar 4,6% year on year. Secara bulanan memang naik sekitar 32%. Kita lihat memang secara bulanan karena seasonality dari libur Lebaran nih di bulan April. Untuk secara tahunan kita lihat penyebab turunnya hampir 5% ini pertama disebabkan oleh permintaan yang ternormalisasi untuk sektor infrastruktur. Tahun lalu kita ingat ada IKN, dan tahun ini relatively untuk proyek-proyek infra agak lebih soft. Kemudian juga berlanjutnya lemahnya daya beli, sehingga ini menurunkan konsumsi semen untuk semen kantong. Yang ketiga, musim hujan yang cukup tinggi di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Dari sisi segmen kantong maupun segmen curah, keduanya sama-sama turun di tahunan. Untuk segmen kantong sendiri turun sekitar 4% year on year ke 3,7 juta ton. Untuk segmen curah sendiri turun sekitar 5,5% year on year ke sekitar 1,5 juta ton. Next slide. Nah, untuk secara kumulatif, 5 bulan 2025 ini turun sekitar 2,1% dibandingkan dengan 5 bulan pertama 2024 ke 22,27 juta ton. Ini penurunannya lebih dalam dibanding penurunan di 4 bulan pertama 2025 sekitar 1,3%. Untuk segmen back memang masih positif sekitar 0,8%. Segmen bulk, segmen curah karena proyek infrastrukturnya lebih rendah di tahun ini turun sekitar 9% year on year ke 6,2 juta ton. Next slide. Nah, ini kemudian untuk update mengenai semen Gresik, kita lihat secara grup. Grup ini terdiri dari domestik dan juga ekspor. Secara grup, semen Gresik ini turun sekitar 5,4% year on year ke 3,14 juta ton. Secara kumulatif lebih baik daripada industri yang untuk semen Gresik turunnya 0,3% year on year ke 14,5 ton. Kita lihat memang banyak ditopang oleh segmen ekspor, di mana ekspor untuk bulan Mei itu mencapai 0,7 juta ton, tumbuh hampir 12% year on year. Secara kumulatif tumbuh sekitar 19% ke 3,8 juta ton. Dengan demikian, kontribusi ekspor ini ke semen Gresik naik sekitar 4,3 percentage point ke 26,6%. Uh, untuk market share domestik, memang karena proyek infrastrukturnya rendah, kita lihat market share semen Gresik ini turun. Di bulan Mei turun ke 48%. Untuk secara kumulatif, pada tahun 2025 juga turun sekitar 1,9 percentage point ke 47,7%. Next slide. Untuk Indosemen, di bulan Mei kita lihat agak lebih bagus pada industri, sehingga market share improve secara tahunan maupun secara bulan. Untuk bulan Mei sendiri, 110 bisa ke 1,5 juta ton, ini minus sekitar 4%. Secara kumulatif, ini pergerakannya sama dengan industri, minusnya 2,1% ke 6,6 juta ton. Kita lihat memang di bulan Mei, Indosemen ini banyak ditopang oleh segmen di luar Jawa, terutama Sumatera dan Nusa Tenggara. Market share kita lihat di bulan Mei improve ke 29,6%, ini naik 0,2 percentage point secara tahunan maupun secara bulanan naik 0,4 percentage point. Secara kumulatif masih flat di 29,2%. Next slide. Secara overall memang volume tersebut masih inline dengan estimasi kita sehingga tidak ada perubahan untuk proyeksi. Untuk target price semen Gresik di 2.800, investment di 5.600. Kita memakai valuasi EV/EBITDA minus dua standar deviasi sebagai multiple-nya. Jadi kita masih maintain untuk netral di sektor ini dan hold untuk kedua emiten tersebut. Next slide. Nah, mungkin yang bisa membuat kita merevisi naik antara lain adalah sales volume yang lebih tinggi pada proyeksi kita, kemudian juga perkembangan harga jual yang lebih tinggi, kemudian kontribusi ekspor yang lebih rendah, karena memang ekspor Indonesia marginnya cukup tipis, hingga ini lebih banyak untuk menopang utilization rate ya di pabrik. Kemudian juga kontribusi dari bulk dan packaging brand yang lebih rendah. Kita harapkan ini juga dapat meningkatkan untuk profitabilitas level dari pemain. Next slide.